dukungan ke Ganjar Pranowo semakin banyak setiap harinya. Geng Ade Armando yang dahulu sangat mendukung Jokowi, sekarang mendukung Ganjar Pranowo juga. Katanya sih ini penerus Jokowi. Dukungan ini untuk mengulang sukses Jokowi. Padahal PDI Perjuangan belum memastikan, bahkan tidak ada indikasi ke Ganjar Pranowo. Apakah ini ada indikasi PDI berubah atau Koalisi Indonesia Bersatu lebih rinci? Bagaimana menurut kalian dukungan ini? Apakah akan membawa kemenangan untuk Ganjar Pranowo atau malahan akan menghalang-halangi Ganjar Pranowo? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Dukungan terhadap Ganjar Pranowo semakin hari semakin banyak. Beberapa orang yang dahulu mendukung Pak Jokowi mulai berubah, maksudnya mulai mengarahkan dukungannya kepada Ganjar Pranowo. Misalkan geng Ade Armando, kalian tahu beliau ya apapun Pak Jokowi itu benar. Dan ada pendukung yang lainnya. Ayo kita baca beberapa media. Sebenarnya dukungan ini akan berefek positif atau malah berefek negatif. Pertama kita baca di CNN Indonesia, dukungan geng Ade Armando ke Ganjar Pranowo mengulang kisah Jokowi. Ini adalah sebuah kisah sukses, bahasanya itu sejumlah pegiat media sosial mengatasnamakan diri Ganjarian Spartan menggelar deklarasi dukungan kepada Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Ganjarian Spartan, apa itu Spartan? Nanti kita lihat. Kemudian kita lihat juga di CNN Indonesia, daftar alasan Ade Armando CS dukung Ganjar Pranowo Capres 2024. Di sini ditampilkan beberapa alasan. Salah satunya yang pertama adalah mencari pengganti Jokowi, bukan antitesisnya. Oh, ini berbeda dengan yang lain. Kemudian kita lihat di tempat yang lain, yaitu deklarasi Ganjarian Guntur Romli, Ganjar Pranowo penerus Jokowi. Ini berbeda lagi, penerus Jokowi. Ini kalian mungkin ada yang pendukungnya Jokowi, ada yang tidak mendukung Pak Jokowi. Kemudian yang terakhir kita baca di Kompas, siang nanti Ganjar Pranowo hingga Erick Thohir akan tanding badminton di penutupan Porseni NU 2023. Oh, semakin melakukan komunikasi yang lebih intensif. Ayo pilih yang mana menurut kalian? Oke, kita pilih yang pertama. Dukungan geng Ade Armando ke Ganjar Pranowo mengulang kisah sukses kisah Jokowi yang dikatakan mengatasnamakan Ganjarian Spartan. Beberapa nama seperti Ade Armando, politikus PSI, Guntur Romli, Iko Kuntadi, hingga Denny Sregar tergabung di dalamnya. Oh, ini yang merupakan kelompok pegiat media sosial yang total mendukung Pak Jokowi pada waktu dulu sampai hari ini. Dalam 3 tahun terakhir, nama-nama itu cukup populer di media sosial, terutama karena kerap di barisan paling depan membela kebijakan pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo. Kini mereka membentuk kelompok relawan dan mengatasnamakan diri sebagai para Spartan. Ini dipermasalahkan enggak ya? Karena Nasdem dipermasalahkan katanya, tapi ini dipermasalahkan enggak? Sudah mulai membelok. Kemudian merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBIO
merujuk KBBI. Spartan diartikan sebagai orang yang tegas, berani, dan memiliki disiplin tinggi. Istilah itu merujuk pada orang-orang yang tinggal di kota Sparta, Yunani kuno sekitar 400 sebelum Masehi. Para Spartan mengabdikan diri untuk berperang. Mereka mengenal istilah datang kembali dengan perisai atau lebih dari itu, yang berarti jangan kembali kecuali menang. Oh, ini yang membuat perang-perang. Padahal kalau kita ngomong demokrasi kok perang-perang ini ya. Pada 2012 saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi sempat menyatakan dirinya sebagai Spartan atau sebagai orang yang gila bekerja dan tidak mengenal waktu. Kenapa nama Spartan kita pakai? Karena kata Spartan lebih bertenaga daripada relawan. Oh, padahal kalau kita mendengar tidak jarang kata Spartan. Tak kenal henti pada loyalitas kepada kesetiaan, yakin penuh percaya diri, ucap Guntur Romli selaku ketua kelompok tersebut. Oh, ini posisinya di mana ya dengan partai-partai? Padahal Guntur Romli juga aktivis partai. Ganjarian Spartan mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar Pranowo untuk maju pada Pilpres 2024 pada hari Rabu kemarin. Apakah dukungan Ganjarian Spartan menjadi sinyal dukungan Jokowi kepada Ganjar? Pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, Wasisto Jati menilai anggapan deklarasi Ganjarian Spartan terhadap Ganjar sebagai sinyal dukungan Jokowi terlalu jauh. Wasis justru khawatir dukungan tersebut malah menjadi bumerang bagi kader PDIP tersebut. Oh, ini cara pandang yang berbeda dengan kelompok Spartan. Menurutnya deklarasi terhadap Ganjar malah bisa berpotensi kembali menimbulkan friksi di internal PDI Perjuangan. Terlebih Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri beberapa kali sudah menegaskan urusan pencalonan presiden merupakan hak mutlak dirinya, bukan kelompok Spartan. Jadi pasti terjadi pertempuran kelompok Spartan dan Bu Megawati. Apalagi kemarin ketika di momen ultah, Megawati juga menegaskan kalau nominasi capres adalah urusan ketum, kata Wasis kepada CNN Indonesia. Dia meyakini deklarasi tersebut dilakukan hanya untuk menaikkan nilai tawar politik Ganjar. Sebab semakin tinggi nilai tawar, potensi Ganjar untuk mendapat tiket pencalonan dari PDIP semakin besar. Oh, caranya hanya nilai tawar bargaining. Yang bisa tangkap adalah mereka tentu berupaya menaikkan daya tawar politik Ganjar Pranowo (GP) lewat deklarasi seperti itu, agar kalau semakin kuat vibrasi dukungan tersebut bisa mendapatkan tiket nominasi partai politik, maksudnya dari PDIP. Pakar komunikasi politik dari UMN Silvanus meyakini dukungan para Spartan politik terhadap Ganjar sebagai desakan kepada mereka untuk memilih Ganjar di 2024. Oh, semakin didesak malah semakin melawan. Menurut Alvin, setidaknya ada dua faktor Jokowi bisa dipilih oleh Mega pada 2014. Sebagai capres, pertama, menampilkan sosok sederhana, kedua adalah populer dan tingkat elektabilitas tinggi. Dengan demikian, keberadaan para Spartan sebagai pressure power kepada pemegang tiket, yakni Megawati, saya melihat tujuan akhir dari deklarasi hari ini adalah mengulang kisah sukses Jokowi. Megawati Soekarno Putri dan Ganjar saat penutupan Rakernas 2 di sekolah partai, itu fotonya maksudnya, Alvin juga tak yakin deklarasi pada para Spartan politik segaris dengan dukungan Jokowi kepada Ganjar, sebab hal itu menurut dia harus dibuktikan apabila Jokowi menurutnya juga tegas tak mau ikut campur soal pencalonan presiden. Fokus Jokowi saya lihat ada pada transisi pemerintahan yang mulus dengan cara menjaga proses yang berjalan tanpa melahirkan kubu-kubu berintang cipung dan kampret. Ini masih memang secara keilmuan komunikasi Indonesia dikenal sangat high contact yang dapat menimbulkan beragam makna.
pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Dari berbagai informasi tadi, menurut analisis saya, pertama, bahwa terjadi dukungan serius oleh kelompok Spartan terhadap Pak Ganjar Pranowo. Kelompok Spartan itu kalian mengenal Ade Armando, Guntur Romli PSI, Iko Kuntadi, Denny Siregar. Ini adalah dukungan dari kelompok Spartan. Apakah hal ini akan membawa dampak positif atau negatif? Itu pasti kalian jawabannya sangat beragam. Kalau menurut saya sih ya ada positifnya, ada negatifnya. Tetapi negatifnya lebih tinggi daripada positifnya. Mengapa? Karena pada posisi hari ini, saat ini, sebagaimana analisa yang kedua, bahwa keberadaan Mas Ganjar Pranowo sampai hari ini belum welcome oleh PDI Perjuangan, Bu Megawati Soekarno Putri yang mempunyai hak prerogatif. Jadi kelompok Spartan ini sepertinya mendorong, mempreser terhadap Bu Megawati untuk memastikan Ganjar Pranowo sebagai capresnya. Ini kan tidak cukup hanya menang ataupun kalah, tetapi gengsi juga ya. Karena kalau kelompok Spartan ini itu pada posisi terdepan, nanti ketika terjadi pemenangan pasti akan juga dia merasa terdepan, dan itu bagi PDI Perjuangan dilihat yang berbeda, tidak berangkat secara bersama-sama tapi dia bahasanya mencuri start. Itu yang pada Rakernas 2 kemarin Megawati selalu ngomong soal siapa bakal calon presiden itu hak prerogatif saya, itu kata Bu Megawati sebagai ketua umum, dan itu tidak salah karena itu faktanya bahwa di PD Perjuangan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga diarahkan ke sana. Ketiga analisanya bahwa karena tidak ada pasti tadi, meskipun nanti bisa diarahkan ke salah satu ya, terkait dengan dukungan akhir kelompok Spartan, atau maksudnya gini, apakah keberadaan Mas Ganjar Pranowo ketika ada dukungan Spartan itu akan berdampak positif atau negatif, itu maka dilanjutkan bahwa daftar alasan yang disampaikan oleh kelompok Spartan itu belum tentu juga masuk akal semuanya. Meskipun kelompok Spartan pasti masuk akal deh, karena yaitu menurut beliau, menurut mereka, pertama mencari pengganti Jokowi bukan antitesisnya. Perdebatan ini maka tidak cukup hanya pada wacana, tetapi bagaimana pada tataran lapangan. Jadi memang sekarang menyebut ini adalah pengganti Jokowi, ada yang sebut ini antitesis, dan di situ pada dasarnya itu sama, ingin melanjutkan Pak Jokowi, tapi pada pemaknaannya sangat beragam, dan itu kalian boleh memberikan penilaian tersendiri. Singgung DKI dan soal dan orang ambisius jadi presiden, ini adalah yang disampaikan Guntur, juga menyinggung kelompoknya tidak ingin Indonesia dipegang oleh orang yang hanya berambisi menjadi presiden dan melantarkan program Jokowi. Padahal kalau kalian bandingkan, siapa sih yang kelihatannya bersemangat, berambisi? Kalau berambisi seharusnya Mas Anies Baswedan itu pada 2019 bisa menjadi capres, tapi waktu itu tidak mau dengan alasan selama Pak Prabowo maju maka tidak akan maju. Nah, di sini Guntur bahwa hanya berambisi menjadi presiden dan mengantarkan program Jokowi, maksudnya dia menegasikan, meniadakan, mengantisipasi kelompok ini. Kemudian perkasa di hasil survei,
karena ini pilihannya. Tadi singgung DKI dan orang itu berkasar diambil apa itu di hasil survei, dan kalau kalian melihat memang masih dinamis sih ya, terkadang Mas Ganjar, terkadang Pak Prabowo, terkadang Mas Anies Baswedan dari berbagai cara survei. Kemudian kita lihat juga, kelihatannya sudah, pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah Mas Ganjar Pranowo yang mendapat dukungan dari kelompok Spartan, dan itu tidak remeh-temeh. Ade Armando, Guntur Romli PSI, Koko Tadi, Denny Sergar menjadi sebuah power tersendiri, tetapi ini juga akan menjadi sebuah ancaman terhadap Bu Megawati, dan Bu Megawati malahan bisa-bisa antipati terhadap Mas Ganjar Pranowo. Dan semoga menjadi pembelajaran bagi kita bersama. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.